Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau merupakan orang yang membangun Ka'bah atau Baitullah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96 hingga 97, Allah berfirman, "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, maka amanlah ia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam." Sahabat yang dirahmati Allah, langkah demi langkah pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dikisahkan dalam buku Sahih Qasasil Quran karya Dr. Hamid Ahmad At-Thorir, dan sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kisahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Baitullah. Beliau berkata kepada sang anak, "Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail alaihissalam berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah." "Apakah kamu mau membantuku?" tanya Nabi Ibrahim. "Tentu saja wahai ayah," jawab Ismail alaihissalam. Baik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian menggali pondasi sembari berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saat itu Ismail alaihissalam membawa batu, sementara Ibrahim alaihissalam yang membangun Baitullah. Setelah bangunan yang mereka dirikan semakin tinggi, maka Nabi Ibrahim tidak dapat lagi menjangkaunya. Ismail alaihissalam kemudian datang dan membawa sebuah batu lalu meletakkannya. Sang ayah kemudian berpijak di atas batu tersebut agar ia mampu menjangkau bagian yang tinggi dan meneruskan pembangunan di seluruh sudut Baitullah. Maka batu yang dijadikan pijakan oleh Ibrahim alaihissalam disebut dengan maqam Ibrahim, sebagaimana yang kita kenal saat ini. Maqam Ibrahim sejatinya melekat pada Ka'bah, sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menggesernya agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat atau tawaf. Sahabat yang dirahmati Allah, dahulu di atas batu yang menjadi pijakan Ibrahim alaihissalam begitu jelas tampak jejak kaki beliau, namun perlahan menghilang karena banyaknya manusia yang mengusapnya. Ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di mana beliau menulis, itulah batu yang dipakai pijakan Ibrahim ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah dari fondasinya. Putranya meletakkan batu tersebut untuk beliau naiki ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Bekas telapak kaki Al-Halil masih ada di batu itu hingga awal penyebaran Islam, yakni di zaman Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang mengukirnya kembali dan dimasukkan ke dalam tempat seperti sebuah sangkar burung, sebagaimana yang kita lihat sekarang. Sahabat yang dirahmati Allah, saat pembangunan setahap demi setahap dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail, maka beliau berdua khawatir jikalau amalan tersebut tidak diterima. Maka keduanya terus berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Dan Allah kemudian mengabulkan doa beliau berdua dengan menerima amalannya.
Ibrahim alaihissalam kemudian menginginkan satu bongkah batu untuk dijadikan sebagai tanda tawaf. Maka ia meminta kepada Ismail alaihissalam untuk mencari batu yang dimaksud. Sang anak kemudian berkeliling untuk mendapatkan bongkahan batu tersebut, hingga kemudian Jibril alaihissalam memberikan sebuah batu yang kemudian dikenal dengan nama Hajar Aswad. Ketika Ismail alaihissalam kembali, maka batu itu sudah terpasang di tempatnya. Beliau bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayahku, siapakah yang memberikan batu itu kepadamu?" "Zat yang tidak mengandalkan aku dan kamu untuk membangun rumah ini. Jibril membawanya dari langit." Kedua utusan Allah ini kemudian terus melanjutkan pembangunan Baitullah, dan setelah itu berdoa sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 128 hingga 129. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul di kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah selesai membangun Baitullah, Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Rabb, hamba sudah selesai." Allah kemudian berfirman, "Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Ya Rabb, sampai sejauh manakah suaraku?" Allah berfirman, "Serulah dan aku akan menyampaikan suaramu. Ucapkanlah, wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian haji, maka berhajilah." Ibrahim alaihissalam kemudian menyerukan apa yang Allah perintahkan kepada beliau, hingga terdengar ke semua manusia. Dan hingga saat ini, ibadah haji menjadi sebuah kegiatan mulia, di mana manusia dari seluruh dunia datang ke Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Kemudian, Maqam Ibrahim merupakan tanda yang masih sangat jelas hingga kini, serta menjadi saksi sejarah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahu-membahu membangun Baitullah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah kisah singkat mengenai bagaimana Ibrahim dan Ismail alaihissalam membangun Baitullah. Semoga kita yang belum melaksanakan ibadah haji bisa menjadi tamu Allah di tanah suci pada suatu hari nanti. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.